Pertama, sehatkan hati kita dia mengatur, yang mengatur zahir kita saja. Hati kita tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua ini, sungguh-sungguhnya kita pada sesuatu yang ditanggung. Kemudian teledornya kita pada yang apa? Tuntut. Yang dituntutkan. Jadi sungguh-sungguh kita pada sesuatu yang ditanggung dan teledornya kita pada sesuatu yang dituntut, itu tanda butanya mati hati kan. Apa yang sudah ditanggung ini rezeki. Rezeki yang sudah ditanggung itu mati-matian kita cari. Sedang akhirat yang kita dituntut agama ini kita lali-lali, itu tandanya butanya mata hati. Selanjutnya ulama ini mengatakan la yakul ta'khuru amdul ata ma'il hayy fi du'a mujiban liya'sika fihi wa dhamun lakal ijabah. Fima yakhtaru laka wala fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la wa fil ladhi la turid. Di sini artinya jangan keterlambatan pengabulan doa itu membuat kita putus asa. Jangan keterlambatan pengabulan doa itu membuat kita putus asa. Karena kita sering berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, pasti akan kabulkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu, maka jawab aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i zadan. Aku akan mengabulkan doa-doa yang berdoa kepada Allah kan. Tapi kenapa kok doa kita lambat dikabulkan itu? Jangan sampai keterlambatan pengabulan doa itu membuat kita putus asa. Karena doa pasti terkabulkan. Pasti terkabulkan doa ini. Cuma doa ini akan terkabulkan fima yakhtaru laka. La fima takhtaru li nafsika. Allah akan mengabulkan doa ini sesuai dengan pilihan Allah, bukan dengan pilihan kita. Dan kapan Allah mau, bukan maunya kita. Doa pasti akan terkabulkan, tapi kapan Allah mau dan di mana Allah mau gitu, bukan maunya kita gitu. Ya doa pasti akan terkabulkan, tapi itu menurut maunya Allah, bukan maunya kita. Dan kapan Allah mau, bukan maunya kita. Kan kita ingin tanggal sekian Allah seperti itu kan, begitu kan? Ya Allah berikan aku rezeki tanggal sekian Allah. Itu bisa saja kita berdoa seperti itu. Tapi Allah ini apa? Allah yang menentukan kan. Doa pasti dikabulkan, tapi apa kan? Menurut maunya Allah, bukan maunya kita. Dan kapan Allah mau, bukan maunya kita. Sehingga dicontohkan sini Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Maka Allah firmankan, mana ayatnya? Allah firmankan, mana bacakan ayatnya? Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah kan, ya Allah, binasakan harta Fir'aun, kunci hatinya, wala yu'minuna hatta yaral azab. Jangan sampai dia beriman Fir'aun sampai dia melihat azab. Ini kata doa Nabi Musa kan, ushdud ala amwal, utmus ala amwalihim, washdud ala qulubihim, wala yu'minuna hatta yaral azab. Ya Allah, hancurkan kerajaannya harta benda Fir'aun ini, tutup kunci hatinya. Jangan sampai dia beriman kecuali dia melihat azab baru beriman. Sehingga betul Fir'aun ini beriman kecuali melihat azab. Ketika Allah tenggelamkan di merah Fir'aun ini, maka ruhnya sampai di sini Allah perlihatkan azab. Maka Fir'aun mengatakan, "Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi bani Israil." Aku beriman kepada Tuhan yang berimannya Bani Israil kepada Tuhan itu. Aku beriman kepada Allah yang beriman Bani Israil kepada Allah. Tapi ditolak tobatnya. Al-an, ketolakan sekarang kamu bertobat. Waqad asaita qabl, sebelumnya kamu sudah maksiat. Al-yauma nunajji bibadanika litakuna liman khalfak ayah. Pada hari aku selamatkan jasadmu, yang mana keselamatan jasadmu menjadi peringatan orang di belakangmu. Sampai sekarang jasad Fir'aun masih ketuk benar Al-Quran kan? Al-yauma nunajji bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari aku selamatkan jasadmu agar menjadi keselamatan jasadmu menjadi peringatan bagi orang di belakang. Ini kata Allah SWT. Maka jasad Fir'aun, sekarang jasad Fir'aun ini dia awet. Walaupun tidak diawetkan dia akan awet. Itu janji Al-Quran kan. Walaupun tidak diawetkan dia akan awet jasad Fir'aun. Memang janji Al-Quran begitu. Nah ini kehancuran Fir'aun ini setelah 40 tahun. Ya Allah katakan
qad ujibu da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la yu'minun. Maka sudah dikabulkan doa kamu. Sudah dikabulkan doa kami ini, maka istiqomalah kamu berdua. Nah, Allah yang menjawab pengabulan doa ini bukan langsung, tapi setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun baru terkabulkan doa Nabi. Ketika Nabi Musa berdoa, Allah langsung jawab kan? Uji budak da'watukum. Dikabulkan doa kamu berdua. Kata Allah kan. Tapi setelah Allah berfirman, ternyata setelah 40 tahun baru kehancuran Fir'aun. Jadi jangan sampai keterlambatan Allah terhadap doa-doa kita ini membuat kita putus asa. Kenapa? Karena kita ini seorang hamba tidak boleh punya pilihan sebenarnya. Apa yang oleh Allah pilihkan itulah yang terbaik. Kadang-kadang menurut zahir kita kan, seperti ini saudara kita mau laku tokonya kan, ya Allah kelamanya laku ini kan. Sebenarnya tidak lakunya itu pilihan yang terbaik sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa yang terjadi itu pilihan yang terbaik. Karena Al-Quran mengatakan wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita menganggap itu membenci sesuatu itu baik buat kita. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai sesuatu yang jelek buat kita. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Jadi apa yang terjadi itu pilihan Allah sebenarnya yang terbaik buat kita ini. Maka kita disuruh begitu. Jadi walaupun kita doa ini, maka kalau lambat dia terkabulkan, terus berdoa. Jangan mengatakan coba kamu doa kepada Allah. Sudah saya berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Jangan sampai begitu, itu putus asa kan. Kalau doa pasti akan terkabulkan. Nah, walaupun dia tidak kelihatan seperti apa yang kita minta itu, makilah pilihan yang terbaik dari Allah gitu kan. Nah, ini kita belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah ini kan. Karena Allah yang tahu kebaikan diri kita. Sekarang contoh misalnya anak kecil minta HP. Ini anak 3 tahun, 4 tahun minta HP. Kita kasih apa enggak? Enggak kita kasih dia. Kenapa enggak kita kasih? Kita enggak ngasihnya itu satu kebaikan untuk dirinya. Karena dia belum tahu baik dan buruk kan, dia maunya kan nafsunya anak kecil kan, kira kan mau main HP aja kan, kita enggak kasih dia. Padahal kita enggak kasih itulah kebaikan buat dia. Kalau kita kasih nanti buruk buat dia, dia tidak akan belajar, dia lupa makan segala macam. Kan ada kan anak-anak kita kan, nah, masih kecil-kecil kelas SD misalnya gitu kan, mau minta HP, tidak dikasih, ngambek dia kan. Padahal kita tidak ngasih untuk kebaikan dia, bukan untuk kejelekan dia. Nah begitulah Allah sebentar kita minta sesuatu tidak baik buat kami ini, jadi kalau kan Allah tidak kabulkan. Kadang-kadang nafsu kita tidak terima. Padahal itu yang terbaik buat kita. Sebagaimana sikap kita kepada anak kita. Kita tidak ngasih karena kita sayang. Bukan kita benci sama dia. Itu karena sayang kita kepada, karena dia belum tahu baik dan buruk. Sehingga dalam bab nikah ini wali mujbir namanya. Wali yang bisa memaksa anak gadisnya untuk nikah. Dan sah pernikahan itu kan. Tapi janda tidak boleh dipaksa dia. Kenapa? Karena dia sudah tahu mana pernikahan janda. Kalau gadis kalau dia tidak tahu maka boleh kita paksa. Kenapa boleh dipaksa itu? Karena dia belum tahu nih anak gadis kita ini kan mana laki yang terbaik kan. Mungkin dari nafsunya kan yang gagah gitu kan. Dia tidak tahu nanti mana laki-laki tumblang, laki penipu, dia tidak tahu. Kita sebagai orang tuanya kan memilihkan dia jodoh ini kan. Nah, walaupun dia tidak mau kan, misalkan tidak selera dia kan, boleh kita paksa nikahkan dia nih. Penting dia sepadan gitu. Nanti kalau sudah nikah tahu rasanya kan, maka dia kan